Pernahkah ibu memperhatikan betapa tenangnya air di kolam rumah? Diam, memantulkan langit sore, seolah tak menyimpan bahaya apapun. Tapi tahukah ibu, menurut data dari WHO, setiap tahun lebih dari 236.000 orang di seluruh dunia meninggal karena tenggelam. Dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak dan remaja. Kelompok yang paling sering menjadi korban adalah balita berusia di bawah 5 tahun. Bukan di laut, bukan di sungai, tapi seringkali di rumah sendiri. Air memang memberi kehidupan, tapi dalam sekejap air juga bisa merenggut segalanya. Mari ibu, dengarkan kisah ini. Kisah yang mungkin terasa biasa, tapi bisa jadi pelajaran berharga, agar kita tidak perlu belajar dari kehilangan. Sore itu, langit oranye memantul di permukaan air kolam. Suara ayam berkokok, tawa anak-anak terdengar dari halaman. Semuanya terasa damai. Di pojok rumah, ada kolam kecil berisi ikan lele. Airnya tenang, nyaris tanpa riak. Seorang bocah kecil baru berusia 1,5 tahun berjalan dengan langkah pelan. Ia melihat ikan bergerak di dalam air. Matanya berbinar penasaran. Tanpa ada yang sadar, langkah kecil itu mendekat ke tepi kolam. Beberapa menit berlalu. Tak ada tawa, tak ada suara. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan. Tubuh mungil itu mengapung di atas air. Basah, pucat, tak lagi bergerak. Orang tua berlari. Jeritan, tangisan, dan doa bercampur menjadi satu. Tubuh kecil itu diangkat, dibungkus handuk tebal, dibawa tergesa ke rumah sakit. Di ruang IGD, oksigen dipasang, infus disiapkan, waktu seolah terhenti. Hanya bunyi detak monitor dan suara napas yang makin pelan. Hingga akhirnya, pelan-pelan matanya terbuka. Warna wajahnya kembali. Semua menarik napas lega. Tapi perasaan takut dan sesal itu akan tinggal lama. Ibu, tenggelam pada anak sering terjadi tanpa suara, tanpa teriakan. Anak kecil tidak tahu bagaimana meminta tolong, bagaimana waktu kurang dari 2 menit anak bisa kehilangan kesadaran, dan dalam 4-6 menit otak bisa kekurangan oksigen. Itulah sebabnya pengawasan orang dewasa adalah garis pertahanan pertama. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Yang pertama, selalu awasi anak dalam jangkauan. Jangan tinggalkan anak sendirian di dekat air walau hanya sebentar. Yang kedua, ajarkan anak berhenti saat lelah dan biarkan keluar dari kolam untuk istirahat. Yang ketiga, tutup atau pagar area berair di rumah. Ember, bak mandi, kolam ikan, semuanya perlu dijaga keamanannya. Namun, jika hal terburuk terjadi dan anak tidak sadarkan diri, ada langkah pertolongan pertama yang bisa ibu lakukan sambil menunggu bantuan datang. Langkah 1. Segera angkat anak dari air dan baringkan di tempat datar dan keras. Yang kedua, lakukan cek respon dan napasnya. Panggil namanya, goyangkan lembut. Jika tidak ada respon, lanjutkan ke CPR. Langkah ketiga, buka jalan napas dengan mengadahkan kepala sedikit dan mengangkat dagu. Bersihkan mulut dan hidung dari air bila ada. Lalu selanjutnya, berikan 2 napas buatan lembut hingga dada anak terlihat naik. Langkah selanjutnya, letakkan 2 jari di tengah dada, tekan sekitar 5 cm dengan cepat sampai dari 100 sampai 120 kali per menit. Lakukan 30 kompresi lalu 2 napas. Ulangi hingga anak bernapas atau bantuan medis tiba. Dan setelah itu segera bawa ke IGD. Ingat ibu, CPR tidak harus sempurna. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali.
Tindakan sederhana bisa menjadi perbedaan antara hidup dan kehilangan. Air memberi kehidupan, tapi juga bisa menjadi sumber duka bila kita lengah. 1 menit saja bisa mengubah segalanya. Mari ibu, jangan biarkan air yang tenang merenggut kebahagiaan kita. Awasi anak setiap saat bermain air, lindungi area rumah yang beresiko, dan sebarkan pengetahuan ini kepada semua sesama orang tua. Karena keselamatan anak-anak kita dimulai dari kewaspadaan dan kasih sayang, 1 tindakan kecil bisa menyelamatkan 1 nyawa. Terima kasih ibu, tetap waspada, tetap penuh cinta. Salam sayang untuk setiap langkah kecil yang sedang belajar mengenal dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.